Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya. Tuhan beri. Shalom, salam sejahtera buat sidang jemaat yang beribadah pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Juli. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan di awal bulan Juli ini. Kita masih boleh beribadah, dan walaupun masih di rumah dan juga di gereja masih ada beberapa jemaat yang hadir. Dan untuk itu mari kita serahkan ibadah ini dengan doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sekali lagi menaikkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih anugerah Tuhan, pertolongan dan kasih karunia Allah kami boleh berada, karena pertolongan dari hari ke hari, minggu lepas minggu, dan bahkan bulan tahun kami boleh kembali berada bersama-sama, menaikkan syukur dan terima kasih, baik kesehatan, kekuatan, dan kecukupan yang Tuhan masih berikan buat kami. Jemaat yang beribadah di rumah, berikan hati dan pikiran kami Tuhan, boleh melihat betapa baiknya Engkau, pemberian-pemberian yang boleh kami terima daripadamu. Ini semua oleh karena anugerah dan rezeki, baik usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan, bahwa hari ini kami boleh ambil bagian juga dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa untuk roti dan anggur, kiranya memperingati akan hari kematian, hari penebusan, dan di mana Engkau yang sudah mati buat kami. Demikian pula firman-Mu sebagai roti hidup, roti yang boleh mengenyangkan jiwa dan rohani kami. Bersabdalah buat kami ya Tuhan, oleh karena kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, nama yang menguatkan iman kami, nama yang telah menebus kami, nama di atas segala nama, dan nama itulah yang menghalaukan, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh bergentayangan dalam dunia ini. Nama itu semua akan berlutut, dan semua akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, baik yang ada di surga, yang ada di bumi maupun di bawah bumi. Inilah doa kami ya Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan. Sembunyikan dia di belakang penderitaan anak domba Allah. Dan Tuhan pakai dia sebagai alat-Mu yang lemah, Engkau yang dikuatkan. Firman yang boleh sarana buat kami, karena firman-Mu sendiri. Bersabdalah Bapa, di dalam nama Yesus kami panjatkan dan doa ini. Haleluya. Amin. Dan jemaat, mari kita membuka firman Tuhan yang kita ambil dan baca dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang kan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang kepada yang lain. Berilah tumpangan seorang kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Tema kita pada minggu ini,
adalah seperti yang tercatat di dalam teks kita, yaitu di dalam pembacaan ini adalah hidup orang Kristen. Bagaimana kita mengenal dan mengetahui ciri-ciri orang Kristen yang benar? Alkitab katakan bahwa di dalam pembacaan ini 1 Petrus adalah satu surat kepada jemaat yang sedang dalam perantauan atau jemaat yang sedang berdiaspora. Kitab ini adalah kitab yang disebut kitab umum. Kitab untuk orang-orang yang berada di perantauan di Asia. Di 1 Petrus katakan bahwa kita di Kapadokia, di Asia, di Bitania, dan mereka yang sedang jauh daripada Yerusalem. Baik orang Yahudi yang sudah percaya dan orang-orang Yunani yang sudah percaya, mereka sedang membaur dengan masyarakat. Mereka sedang mencari, mengenal bagaimanakah hidup yang akan datang itu. Bagaimanakah kepastian akan hidup yang akan datang. Saudara, oleh karena itu, Petrus mengatakan kesudahan sesuatu sudah semakin dekat. Apa yang dekat, saudara? Dan apa yang berkesudahan? Bagaimana saudara kita orang Kristen di zaman ini, kita sedang dalam perantauan. Kita sedang berada seorang yang sedang mencari tempat yang lebih baik. Mencari tempat yang pasti di tengah-tengah dunia yang sementara. Mencari kepastian, tetapi kita sedang berada di tengah situasi yang relatif. Sedangkan dunia ini, kata Alkitab, akan lewat, akan hilang. Tetapi orang yang membaca, merenungkan, dan terima Yesus Juru Selamat, dia akan hidup kekal. Itulah salah satu harapan orang Kristen. Oleh karena itu, Petrus ada surat menekankan tentang pengharapan orang-orang Kristen di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan, di tengah berbagai-bagai kesulitan, di tengah-tengah suka dan duka. Dan dia katakan, berharaplah, bertekunlah, senantiasa, dan bahkan bersabarlah. Oleh karena itu, surat Petrus adalah surat tentang pengharapan orang Kristen. Pengharapan orang Kristen apa? Kalau Yohanes menekankan tentang kasih Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang sudah percaya. Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Rasul Yohanes adalah rasul yang penuh belas kasihan. Dan Yohanes menekankan tentang kasih Allah yang berdiam dan tinggal dalam hidup kita. Dan bahkan Yakobus menekan tentang orang Kristen di tengah dunia sekarang ini ada orang yang dilihat akan perbuatannya, dilihat akan kenyataan hidup. Kalau orang yang percaya dilihat melalui sikap. Dan Injil yang kelima adalah orang-orang Kristen yang sedang berjalan, yang sedang memiliki kepastian hidup. Dan Paulus adalah seorang rasul yang menekankan tentang iman. Oleh karena itu, iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Di tengah-tengah iman ada kepastian. Di tengah-tengah pengharapan kita sedang memberikan kepastian hidup. Oleh karena kasih Allah membuat kita semakin bersuka cita karena hati kita, perasaan kita dikuasai oleh kasih Allah itu sendiri. Di tengah-tengah situasi seperti inilah, keadaan seperti begini, kita membutuhkan kasih Allah. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen yang pertama adalah di tengah-tengah situasi yang sementara dalam penderitaan, maka kita ada satu kepastian. Saudara, kalau kita sedang berjalan dan sedang mencari jalan mana yang sedang tidak macet umpamanya, jalan mana yang lebih cepat dan tidak macet. Seringkali kita kejebak dengan satu jalan yang begitu macet. Kemudian anak saya mengarahkan, "Papa, coba buka GPS." Oleh karena saya dulu belum tahu apa artinya melaksanakan memakai web, memakai apa untuk supaya jalan lebih cepat. Kemudian pakai Google. Nah, ketika dia katakan buka GPS, artinya Global Positioning System, adalah dikatakan tentukan dulu kita mau kemana. Kita harus punya tujuan dulu. Kemana tujuan kita ini? Kemana tujuan sedang kita berjalan? Kalau macet di sini, sedang mengalami kemacetan, dan kita mau kemana? Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan kita akan mau ke Serpong, kita akan ke daerah barat, dan kita masih di timur. Mana yang cepat dan mana yang langgeng dan mana yang tidak macet dan mana yang kemungkinan lebih baik daripada jalan yang sedang macet ini. Sesudah dikatakan tentukan dulu arah kemana tujuan kita. Ketika kita arahkan, maka GPS mulai mengarahkan kita. Putar sana, putar sini, akhirnya lumayan lebih cepat sampai.
Tetapi kita sudah menentukan dulu kemana arah kita. Sidang jemaat, kadang-kadang kita sedang dalam perantauan, kita sedang sebagai orang musafir, kita tidak tahu kemana arah kita. Dan banyak orang sekarang sedang mengalami kesulitan dan sedang mengalami kekhawatiran akan hidup ini. Saya ketinggalan saudara-saudara, saya katakan buat saudara-saudara yang belum ada kepastian tentang arah kemana tujuan saudara. Kemana saudara akan bertujuan hidup ini? Dan hidup ini mau kemana? Dan banyak orang Kristen tidak tahu kemana arah hidupnya. Dan mereka sedang berjalan di tengah sementara, memakai fasilitas, seolah-olah yang tengah sementara ini sedang menuju kepada kekekalan. Tidak. Yesus katakan bahwa akulah jalan, akulah yang menentukan hidup, akulah kebenaran. Oleh karena dia katakan, dia menawarkan jalan itu. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah jalan. Saudara orang Kristen, mari kita kembali kepada jalan yang dia telah berikan buat kita. Kita ada directionnya. Dia punya direct. Dia Allah yang direction. Dia punya Allah yang mengarahkan hidup kita. Dia yang tahu kemana arah kita sekalian. Tapi kadang-kadang saudara, banyak jemaat yang terpaku di dalam sementara ini. Sementara sakit, sementara menderita, sementara mereka mengalami kesulitan, mereka tidak tahu mau kemana hidup mereka. Oleh karena itu, kata firman Allah, karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu, artinya di sini katakan growing, bersandar kepada Dia, dan leaning, mencari sandaran, mencari yang kekal di tengah sementara, mencari yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Utamakan yang paling utama, nomor dua kan yang nomor dua, maka engkau akan menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang tenang. Dan saudara katakan di sana, kuasailah dirimu dan jadilah orang yang tenang. Sesudah jemaat dikasih oleh Tuhan, orang Kristen adalah orang yang mencari ketenangan. Banyak sekarang saudara, orang Kristen mencari di tengah situasi COVID ini, banyak orang cari tenang, berdiam diri di rumah. Ketika mereka lockdown, ketika mereka work from home, bekerja di rumah, maka mereka mengalihkan kesibukan mereka menjadi tenang, bukan berdoa, tapi tenang untuk urus mobil, urus tanaman, urus diri sendiri, dan urus untuk segala sesuatu yang tidak ada arti apa-apa. Dan sesudah kasih dalam Tuhan, mereka sedang mengurus tanaman, sedang berkebun, dan bahkan mereka keluar daerah untuk mau hidup di luar ruangan supaya ada ketenangan hidup. Saudara, Alkitab katakan bukan begitu. Ada orang bersemedih, ada orang beryoga, dan banyak agama-agama sekarang untuk mengalami segala bentuk kesulitan hidup ini. Mereka sedang beryoga, sedang bersemedih, sedang mencari ketenangan jiwa. Jemaat kasih oleh Tuhan, bukan begitu orang Kristen. Dikatakan kamu tenang dan berdoa. Oleh karena itu kita berdoa kepada siapa? Ada relasi, ada hubungan yang erat dengan firman Allah. Berdoa dan tenang dalam hidup. Kita lockdown, artinya kita kunci diri kita sendiri, kita isolasi diri, kita kunci diri kita sendiri, dan kita berlutut. Kita minta Tuhan. Saudara, katakan orang, kalau kita berdiri berdoa, kita rasa takut menghadap segala kegentaran dunia ini. Tapi kalau kita berlutut, maka kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan memberkati, dikuatkan. Kalau kita berdiam diri di rumah, bukan hanya sekedar membuat sharing-sharing, menasihati orang lain, tetapi diri kita sendiri tidak tahu arah kemana kepastian hidup. Oleh karena saudara, firman Allah katakan tenang dan berdoa. Bukan hanya tenang saudara, tetapi saudara sibuk dengan segala WA saudara, sibuk dengan segala informasi, segala treatment, segala menakutkan. Mari saudara tenang, berdoa, dan kita mulai saring semua apa yang kita harus sharingkan. Oleh karena kita berdoa, kita diminta oleh Tuhan supaya kita menjadi orang yang memberkati. Saudara, yang kedua, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar adalah supaya kita mengutamakan mengasihi orang lain. Apa yang utama saudara? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Disinilah Petrus mengatakan supaya kita mengasihi sungguh-sungguh, sungguh-sungguh full heart, full mind, dan full power. Adalah kita berpikir, kita sungguh-sungguh memikirkan firman Allah, sungguh-sungguh kita mengasihi dengan kasih, dan kita bertindak. Saudara, oleh karena itu doa adalah merupakan
mengasihi Allah, memuliakan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, membaca firman sebagai tuntunan. Dan firman Allah merupakan hidup kita. Hidup tanpa firman, maka ibaratnya kita tidak bisa makan apa-apa. Saudara, salah seorang pendeta di panti asuhan, seorang pendeta yang mengasuh anak-anaknya, ada ratusan anak-anaknya. Kemudian pendeta ini sedang mengalami bermacam-macam masalah, tidak makanan hari ini. Kemudian tetap dia katakan, bagaimana Pak? Apa kita harus menyediakan piring di meja makan seperti biasanya, atau kita berdoa? Ada anak-anak yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian pendeta yang sedang melayani orang-orang anak-anak panti asuhan ini, kemudian dikatakan, laksanakan seperti biasa. Taruhlah piring-piring di meja. Sedialah seperti biasa. Ajaklah anak-anak itu duduk di meja dan berdoa. Saudara, mereka tetap laksanakan seperti biasa. Di hari sore hari, maka ada satu berkat. Mobil roti turun dan menyediakan berkat makan buat anak-anak panti asuhan. Saudara, karena mereka berdoa dan mereka bermohon dan minta kepada Bapa yang memelihara anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu Kristen, mereka berdoa dan mereka katakan, kami membutuhkan makanan, dan firman menjadi makanan mereka lebih dahulu. Firman Allah, harapan Allah, janji Allah yang mereka tunggu-tunggu dulu. Mereka makan firman Allah, maka roti itu akan turun. Mereka percaya Allah akan mencukupi mereka. Yehova Jireh, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, seorang mengasihi menutup banyak sekali dosa. Saudara, istilah di sini dipakai orang banyak dosa atau doing sin, orang yang membuat dosa. Kadang-kadang kita harus mengasihi orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang suci. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang mengasihi orang yang berdosa, tetapi membenci dosa. Saudara, kita hadir sebagai perpanjangan tangan untuk menumpangkan tangan, melayani, menginjili, mengabarkan berita kasih, kabarkan berita Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Good news. Bagaimanakah mereka bisa mendengar kabar baik jika tidak orang yang pergi ke sana? Bagaimana mereka pergi mengabarkan Injil kalau tidak orang yang mendorong mereka, support mereka? Dan bagaimana mereka support kalau tidak ada orang yang pergi? Dan inilah saudara, Alkitab katakan dalam Roma, berbahagialah mereka yang membawa kabar baik, yang kabar menutup dosa, kabar untuk menyucikan orang yang berdosa. Saudara, dalam Roma pasal 5, alat tugas daripada gereja, dikatakan di sana bahwa mengasihi orang bukan saja sekedar mendoakan mereka, tapi kabarkan berita tentang kepastian keselamatan. Itu kabar baik. Saudara, kabar baik, good news adalah Injil kerajaan Allah. Injil inilah adalah Injil, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Gereja adalah pekabar Injil. Gereja Eklesia Justus Simul et Peccator. Artinya apa saudara? Ketika orang yang berdosa, dia diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dia sedang lemah, Tuhan hadir menguatkan dia. Ketika dia bermusuhan, Tuhan mendamaikan. Saudara, orang seringkali mengatakan, tunggu kalau saya sudah kuat, baru saya mencari Tuhan. Justru di tengah ketika kita masih lemah, Tuhan telah mati oleh karena kelemahan mereka. Itulah sebabnya gereja mengabarkan kepada mereka yang mengetahui bahwa Tuhan simultan, otomatis ketika mereka mendengar firman Allah, kita berespon kepada Injil itu, berespon pada firman Allah. Ketika kita sedang berdosa, Tuhan mengampuni. Simul Justus et Peccator, ketika sedang berdosa, Tuhan menolong kita sekalian. Ketika kita sedang bermusuhan dengan Allah, Tuhan hadir mendamaikan. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yesus di atas kayu salib, seorang penjahat, perampok, pembunuh, ketika dia mengatakan pada perampok yang sama, kita sepatutnya orang berdosa dihukum seperti ini. Ketika engkau dan saya seorang perampok, kita layak dihukum seperti ini. Tetapi orang yang seperti ini, Yesus Kristus, yang ada sebelah kita, dia katakan, Yesus
Apabila engkau sampai ke rumah, ke Taman Firdaus, maka ingatkanlah aku. Ini doa orang berdosa. Ini doa pengakuan sekaligus bahwa dia mengaku orang yang sedang berdosa. Yesus katakan lewat doa perjanjiannya bahwa hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di kerajaan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, buah daripada kerajaan Allah adalah orang yang berdosa. Gereja sebenarnya tempat orang yang bersekutu adalah orang-orang berdosa, orang-orang lemah. Ketika mereka sedang berdosa, Tuhan memberikan mereka satu keselamatan. Ketika mereka sedang bermusuhan, Tuhan mendamaikan dengan Injil. Dan ketika mereka sedang berdosa, lemah dan bermusuhan, Roma 5 ayat 6, ayat 8, ayat 10 katakan, disitulah kita hadir membawa menutup kasih, membawa pertolongan, menolong, menguatkan mereka, dan memberikan harapan kepada mereka hanya lewat Injil, lewat firman. Ini tugas orang Kristen. Inilah orang Kristen yang memiliki tugas yang melayani pekerjaannya. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah perantauan ini. Biarlah kita menjadi tumpangan, menjadi orang-orang yang menolong orang lain, menolong kepada orang yang ditolong, dan memberkati orang yang memberkati kita. Dan kita menjadi orang-orang tumpangan. Saudara, ketika ilustrasi Tuhan Yesus katakan ada perampok yang berjalan di Samaria, kemudian ada orang-orang Samaria yang sedang lewat di tempat itu. Maka orang-orang Lewi lewat dan tidak peduli. Orang-orang ahli Taurat lewat sama. Mereka tidak peduli orang yang jatuh, yang sakit, yang dirampok dan diambil segala hartanya. Lewatlah orang Samaria yang baik hati. Dikatakan dia ambil, dia angkat, dia balut, dan bahkan dia tolong. Dan bahkan orang ini keluar dari keledainya dan dia taruh orang pesakitan ini. Dia mengganti dan menjadikan si orang Samaria jalan, dan di atas tumpangannya ada orang yang sedang sakit itu. Biarlah kita saudara menjadi penumpang di tengah-tengah perjalanan hidup ini, menjadi orang yang berpengharapan, supaya orang lain melihat kita sekalian ada pengharapan. Apakah saudara sebagai gereja, sebagai orang percaya menjadi pengharapan, atau kita menjadi orang-orang yang tidak ada harapan dalam dunia ini? Kita orang yang berharap, kita orang yang punya tujuan hidup. Kita sementara berjalan menuju ke Sion, sedang menuju ke sorga, dan kita membawa orang-orang supaya kita melihat bahwa kerajaan sorga lewat sang saudara, mereka akan percaya dan berikan keselamatan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang yang tumpangan. Artinya saudara, gereja ini, gereja sayang saudara, gereja yang sementara. Banyak gereja saudara sekarang yang tutup. Gereja sekarang sedang berkompetisi membangun gedungnya, membangun fisiknya. Tetapi ketika membangun dengan segala bentuk emas, perak, dan permata, mata hati mereka kosong. Gereja dilihat seperti apa? Kalau saya melihat saudara daerah-daerah pedalaman, daerah yang begitu buruk gerejanya, bagian luarnya kadang-kadang compang-camping, bagian luarnya kelihatan belum sempurna, belum lengkap, tetapi hati mereka hati yang penuh emas, hati yang penuh berkobar-kobar, hati yang mau bersungguh-sungguh, hati yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun gerejanya belum sempurna, tetapi hati mereka punya hati yang penuh Roh Kudus, mengabarkan berita Injil. Sedangkan banyak gereja sekarang kelihatan begitu megah, begitu mulia, tetapi kelihatan penuh dengan perak, dengan emas berkilau-kilauan, tetapi hati mereka buruk dan keropos dan tidak ada harapan. Jemaat dikasih oleh Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah, sedang menyampaikan kerajaan Allah, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, kerajaan Allah sudah keluar, bukan lagi di bait Allah. Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dia bukan lagi tinggal di bait Allah, tapi dia sedang berjalan-jalan di padang belantara, sedang dikhotbahkan, sedang menyampaikan firman Allah. Dan Pembaptis mengatakan, jikalau suara-suara manusia berhenti, jikalau suara-suara tidaklah berkhotbah lagi tentang kerajaan Allah, tentang kasih Allah, maka batu-batu ini akan dirubah oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan. Saudara kasih dalam Tuhan, kesempatan kita di tengah-tengah perantauan ini,
Di tengah-tengah dunia yang sementara ini, biarlah kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai orang-orang yang menyampaikan berita kasih. Kalau tidak, saudara, Tuhan mengatakan, jikalau engkau tidak mengaku aku di depan banyak orang, maka aku juga tidak mengaku engkau di hadapan Bapa di surga. Jika engkau tidak mengaku aku sebagai juru selamatmu, Tuhanmu di tengah-tengah dunia sementara ini, aku tidak akan mengaku engkau di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, dan di hadapan Dia. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, para majelis, para diaken, dan para hamba-hamba Tuhan, marilah Tuhan mengajak kita sekalian di dalam sunyi sementara ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, biarlah kita menjadi berkat, menjadi arah buat orang lain. Ada pengharapan. Karena itu saudara, yang terakhir dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu, oleh karena akulah yang memelihara kamu. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Oleh karena kita sedang di tengah situasi apapun, hanya berserah. Berserah. Dan dikatakan di sana saudara apa? 1 Petrus pasal 5 dikatakan bahwa mari serahkanlah segala khawatirmu, serahkanlah hidupmu, segala kekhawatiranmu, serahkanlah dan bersyukurlah. Saudara, serahkan dan bersyukur segala kekhawatiran. Berserah berarti kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita sekalian. Karena Dialah yang memelihara kita. Di tengah-tengah kesementaraan situasi ini, Dia simpan kita dalam bumi ini. Dia simpan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-5 bahwa untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, yang tak dapat layu, tersimpan di sorga untuk kamu. Tidak sia-sia saudara melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sia-sia saudara sedang berdoa. Tidak sia-sia saudara sedang tenang dalam hidup ini. Tidak sia-sia menolong orang lain. Tidak sia-sia kita boleh menumpang dalam dunia ini. Dan tidak sia-sia engkau sebagai hamba Tuhan. Dan tidak sia-sia juga saudara sebagai orang percaya. Engkau diberikan hak dan kuasa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berhak untuk kabarkan Injil sampai Tuhan datang kedua kali. Karena tersimpan untuk engkau satu hadiah, satu karunia, satu berkat yang tersimpan buat saudara. Yaitu kita sekalian di dalam kekuatan Allah. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Allah memelihara kita bukan setengah kekuatannya. Seluruh kekuatan Allah berdiam dalam hati saudara, berdiam dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara, marilah pada pagi hari ini, kita yang sedang di tengah situasi apapun, maukah saudara mendengar, menawarkan kembali hatimu untuk Tuhan, pakailah hidupku ini menjadi alat, menjadi berkatmu, dan bahkan kita boleh menjadi tumpangan buat orang lain. Supaya di tengah-tengah situasi yang sementara ini, aku sudah punya pegangan yang kekal. Kerajaan Allah adalah bukan kerajaan makan minum. Bukan makan dan minum. Tapi kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sejahtera, dan sukacita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat, kita akan bagian dalam perjamuan kudus. Tapi Tuhan mengajak kita lebih dahulu. Dikatakan inilah roti hidup, ini air hidup. Maka saudara kembali berkata, Tuhan, aku mau kembali air hidup itu. Berikan aku kekuatan, kepuasan, ketenangan. Sebelum Anda mau ambil bagian perjamuan kudus, bersihkanlah dirimu, koreksilah dirimu, jernihkanlah pikiranmu, tenanglah hidup, dan berkata, Tuhan, di sini saya, berikanlah air kekal itu, air hidup itu, dan berikan aku pertobatan. Saya mau kembali membaca, merenungkan firman Allah, dan mau melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya Tuhan, Engkau bersabda buat kami bahwa Engkau memberikan kepada kami hidup orang Kristen yang mengalami ketenangan, membaca firman Tuhan, menguasai diri kami, dan bahkan bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kami yang sementara ini. Ada pengharapan, ada tersimpan buat kami harta yang kekal, harta yang Tuhan telah siapkan, dan berkat-berkat rohani yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkatilah firman yang boleh kami responi pada pagi hari ini. Di minggu pertama di bulan Juli ini, kami akan itu ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami buka hati kembali Tuhan, Kau berkati jemaat di rumah, di gereja, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali disehatkan, dipulihkan ketika mereka ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita mendengar
membaca nasihat daripada perjamuan kudus yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhanlah kematian yang menghidupkan. Itulah berita kehidupan. Kematianlah berita kekuatan Allah. Ya, kita menjadi berkat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bersama para murid dia berkata, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah untuk kamu sekalian. Setiap kali kamu bersekutu makan roti ini, ingatlah tubuh Kristus terpecah, terurai oleh karena kita sekalian. Demikian pula pada waktu malam yang sama dia berkata, inilah anggur perjanjian baru, anggur perjanjian yang tercurah di Bukit Golgota. Ini darah kekal, darah perjanjian yang terurai, terjatuh, dan bahkan menjadi peringatan akan kita sekalian. Oleh karena itu setiap kali kau makan roti dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Oleh karena itu, angkatlah roti tangan kita masing-masing dan marilah kita berkata, roti ini adalah roti yang turun dari surga, roti simbol. Oleh karena itu, makanlah kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula dia mengambil cawan, dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang tertumpah oleh karena dosa-dosa kita sekalian. Sambil kita mengangkat cangkir kita masing-masing dan kita berkata, Tuhan Yesus, inilah hidupku, aku serahkan kembali, perbaharui hidupku Tuhan, aku serahkan kembali hidup di tengah-tengah situasi yang sementara ini. Biarlah darah Yesus menyucikan, darah yang mengampuni aku. Jemaat, minumlah kamu sekalian. Dan jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam ini. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Engkau berkati jemaat di tengah pergumulan mereka. Di tengah-tengah jemaat yang ada yang sedang isolasi mandiri. Kiranya Tuhan lawat mereka. Lewat roti, lewat anggur yang mereka makan dan minum. Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Menguatkan mereka, menghibur mereka, menyembuhkan dalam nama Yesus. Demikian pula para suster, perawat, para dokter, di rumah sakit, di penjara, dimanapun ya Tuhan. Di minggu pertama bulan Juli ini, biarlah mereka mendengar firman Allah. Mereka akan dilepaskan, dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Berkati pemerintah bangsa negara kami. Berkati jemaat yang sedang di dalam segala situasi yang sakit, kami berdoa jemaat kami. Berdoa Tuhan untuk pemulihan dari saudara kasih kami, Diaken Yudi Maiwikere dan keluarga. Engkau juga tolong mereka. Demikian berdoa untuk Bapak keluarga Lepar Pelealu. Berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara Diego Butar-Butar, saudara Pak Purba, dan Bapak saudara keluarga Bapak Kapten Sirjon. Ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan. Dan bahkan saudara kami yang lain, kiranya damai dan sejahtera Allah itu melampaui akal menjadi berkat, menolong, menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah untuk melaksanakan vaksinasi dan vaksinator agar supaya mencapai herd community, mencapai satu jumlah
sehingga rakyat dan bangsa kami terlepas daripada segala sesuatu, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, dan terlepas dan mereka kembali mendapat berkat pertolongan lewat pemerintah. Gereja-gereja kami serahkan dalam tangan. Gereja GKSI, Engkau berkati Tuhan, di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok, mengutus banyak mahasiswa setia, itu kembali mereka mengabarkan Injil, church planting, dan menjadi guru, dan boleh mengembalakan jemaat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Mari ya Bapa, sempurnakanlah doa ini, karena kami sudah bawa dan alaskan di dalam nama Yesus. Dan sempurnakan doa kami Tuhan, dengan doa yang pernah Engkau ajarkan pada kami berdoa. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami, dan jangan kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan jemaat, pulanglah, dan arahkanlah hatimu kepada Bapa Surgawi, dan terimalah berkat. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, serta pertolongan di dalam dan oleh Roh Kudus, menghibur, menguatkan, menjadi berkat buat tetangga saudara, lingkungan saudara, istri, anak-anak, keluarga kita sekalian. Mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput gereja yang kudus dan aman. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, haleluya. Bagi